Liga Turki mendadak jadi sorotan dengan banyaknya bintang yang datang dari berbagai klub top Eropa. Terbaru, Andre Onana meninggalkan Manchester United karena tuntutan dari para penggemar. Uniknya, para pemain memutuskan bermain di Super League bukan karena tawaran gaji besar, melainkan untuk meningkatkan mental dan performa. Hal ini sudah terbukti dengan gacornya performa sejumlah bintang seperti Fred, Mauro Icardi hingga Victor Osimhen. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan pemain yang bergabung ke Liga Turki sebagai berikut. Tradisi setiap tahun semua pemain pindah ke Liga Turki. Liga Turki menjadi liga yang mengalami peningkatan drastis di setiap tahunnya. Dalam 5 tahun terakhir, Super League selalu menjadi pilihan utama para bintang buangan Eropa. Berbeda dengan Liga Saudi, Super League nggak menawarkan embel-embel gaji besar. Para pemain bintang juga rela mendapatkan gaji standar demi bisa merumput di Super League. Sebut saja Fred yang mengalami penurunan gaji saat pindah ke Fenerbahce. Sejauh ini, bintang asal Brazil tersebut hanya mendapatkan upah sebesar 5 juta pound sterling per musimnya. Gaji ini jauh lebih rendah dari yang diterima Fred saat membela Manchester United, yakni 6,2 juta pound sterling. Nasib serupa juga dialami Mauro Icardi yang rela gajinya dipotong. Striker Galatasaray ini hanya mendapatkan upah 8,6 juta pound sterling. Bahkan gaji tersebut cenderung flat dan gak ada kenaikan meskipun sudah bermain selama 3 musim. Padahal saat membela Paris Saint-Germain, Icardi mendapatkan bayaran sebesar 9,6 juta pounds per musimnya. Hanya Victor Osimhen yang menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Liga Turki. Pemain Galatasaray ini memecahkan rekor dengan mendapatkan upah 15 juta pound sterling per musim. Namun bayaran ini sebenarnya setara dengan yang diterimanya saat membela Napoli. Padahal Osimhen sempat mendapatkan tawaran menggiurkan dari Manchester United. Akan tetapi striker asal Nigeria ini lebih memilih bertahan bersama Galatasaray karena sudah merasa nyaman. Osimhen menyebut kalau Liga Turki telah membantu meningkatkan mentalnya yang sempat menurun di Napoli. Bersama Galatasaray, sang pemain sukses meraih 2 trofi sekaligus. Padahal Osimhen bisa mendapatkan gaji lebih besar dengan tawaran menggiurkan dari Al Hilal. Klub Arab Saudi ini dilaporkan siap membayar gajinya 40 juta euro per musim. Liga Turki semakin seksi di mata para pemain bintang. Meskipun gak mendapatkan gaji besar, Super League justru semakin seksi di mata para pemain bintang. Beberapa punggawa dari klub top Eropa berbondong-bondong untuk melanjutkan karirnya di sini. Hal tersebut ditandai dengan bergabungnya Leroy Sané ke Galatasaray dengan status bebas transfer. Padahal bintang asal Jerman ini sempat mendapatkan penawaran langsung dari Arsenal. Sané menyebut memilih Liga Turki karena atmosfer luar biasa yang bisa didapatkan. Atmosfer di sini selalu luar biasa, itu sangat bising. Itulah mengapa saya senang bisa kembali, kata Sané. Gak cuma itu, kepindahan Sané ke Super League juga disebut-sebut karena dipengaruhi oleh Mesut Ozil. Ozil sendiri pernah berbagi cerita di ruang ganti saat membela timnas Jerman. Saat itu, keduanya tengah berbincang terkait kehidupan Ozil di Istanbul. Gak cuma Sané, Ilkay Gundogan juga merapat ke Galatasaray dengan status bebas transfer. Ex pemain Manchester City ini ingin membuktikan ke Pep Guardiola kalau dirinya masih belum habis. Gundogan bilang dirinya masih ingin mendapatkan menit bermain yang jarang didapatkannya. Citizen yang terhormat, saya ingin jujur kepada Anda. Alasan saya pergi sangat sederhana. Saya masih ingin bermain sepak bola sesering mungkin, kata Gundogan. Mantan rekan setim Gundogan yakni Ederson juga mengikuti jejaknya. Sama seperti Gundogan, kiper asal Brazil ini pindah ke Fenerbahce karena Guardiola telah hilang kepercayaan. Pelatih berkepala botak ini bikin Ederson gak nyaman karena sang pelatih lebih memilih James Trafford. Hasilnya kiper muda belum berpengalaman ini melakukan blunder kocak. Terbaru ada Andre Onana yang juga ikut bermigrasi membela Trabzonspor. Bersumber dari Fabrizio Romano, kiper Manchester United ini selangkah lagi berseragam skuad Badai Laut Hitam.
Nasib Onana sendiri sangat tragis sejak Ruben Amorim mendatangkan Senne Lammens. Sang penyair bahkan menyebut Onana bakal menjadi kiper lapis ketiga. Dapatkan sepatu running dari Working. Sepatu bergaya sneakers yang buat kamu pede untuk berlari. Cek linknya di bawah ini. Paling pintar cari kesempatan. Banyaknya pemain bintang yang bergabung ke Super League dipengaruhi oleh kebijakan cerdas. Federasi Sepak Bola Turki atau TFF sengaja memundurkan waktu deadline day. Kebijakan ini menguntungkan Super League di mana para pemain yang nggak laku harus segera dijual. Hasilnya pemain bintang mau nggak mau harus merapat demi menyelamatkan karirnya. Jika dilihat dari peringkat, Liga Turki bukanlah liga yang begitu bergengsi. Dalam koefisien UEFA, Super League menduduki peringkat 9 bahkan lebih buruk dari Liga Prancis, Portugal, Belanda, dan Belgia. Gak cuman itu, Super League juga sangat jago dalam bernegosiasi dengan sejumlah pemain dan pelatih. Jose Mourinho bahkan sempat membela Fenerbahce selama kurang lebih 1 musim. Namun The Special One harus dipecat karena membawa performa buruk. Fenerbahce menelan kekalahan atas Benfica di playoff Liga Champions dengan agregat 0-1. Hasil ini juga membawa dampak buruk karena hanya mewakilkan satu tim yakni Galatasaray. Semakin untung tingkatkan level liga. Gerbong pemain bintang yang bermigrasi turut menaikkan level Liga Super Turki. Hal ini juga nggak lepas dari regulasi terbaru yang diusung Federasi TFF. Sejak musim 2024-2025, mereka mencabut pembatasan pemain asing dalam starting lineup. Akhirnya setiap tim jadi makin bebas menyusun daftar susunan pemain untuk setiap laga. Perubahan ini berdampak langsung kepada pendapatan tim selama musim tersebut. Sebut saja Galatasaray yang mengantongi 17,1 juta dolar hanya dari keuntungan hak siar. Komposisi skuad sang juara bertahan menjadi primadona tontonan publik negeri bulan sabit merah. Bahkan mereka mendapatkan tambahan 5,2 juta dolar berkat performa ciamik selama musim lalu. Kemudian disusul Fenerbahce dan Besiktas yang mengantongi 14,7 dan 11,7 juta dolar. Secara kolektif, tim-tim Liga Super Turki meraup 140 juta dolar hanya dari keuntungan hak siar. Di sisi lain, regulasi ini juga mematangkan persiapan tim-tim Turki di kompetisi Eropa. Galatasaray selaku jawara lokal nyaris menembus babak playoff fase gugur Europa League. Sementara itu, Fenerbahce bisa memberikan sedikit perlawanan dengan lolos ke 16 besar. Meski belum sempurna, prestasi keduanya terbilang naik drastis ketimbang periode sebelumnya. Tim-tim Turki kerap disebut sebagai tim pelengkap karena selalu gugur di fase grup kompetisi Eropa. Bahkan musim 2022-2023 Galatasaray sempat absen dari turnamen benua biru. Alhasil lonjakan prestasi ini makin melambungkan nama Liga Super Turki. Di tahun 2025, kompetisi ini terdaftar sebagai liga terbaik nomor 9 seantero Eropa. Padahal Liga Besutan TFF ini sempat terpuruk di musim 2021-2022. Kala itu mereka menghuni peringkat ke-20 Eropa hingga kalah dari liga-liga kecil seperti Swiss, Ceko, dan Serbia. Sepatu bola kece dari brand Panenka bisa kamu dapetin diskon sebesar 45%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kebangkitan para bintang buangan di Liga Super Turki. Bagaimana pendapatmu, akankah Liga Turki menjadi primadona baru bagi para pemain kelas dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.